Kembali lagi di Cahayati Indonesia. Seperti janji saya tadi, saya akan mengajak semuanya untuk mendengarkan ilmu sekali lagi yang bermanfaat dari guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abdul Latif. Temanya kali ini zikir penenang hati. Ini anak zaman now emang masih galau gitu. Pokoknya kita dengarkan, kita simak bareng-bareng. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat di studio iNews, hadirin dan hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada, Bang Riki dan semua kru iNews, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini adalah tentang zikir penenang hati. Ketenangan itu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Kalau kita ingin sabar, kita harus tenang dulu. Kalau kita ingin bersyukur, kita harus tenang dulu. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu tenang dulu. Jangankan itu kerja optimal, maksimal, perlu tenang dulu. Menyusun lagu perlu tenang dulu, ngelukis aja perlu tenang dulu, apalagi berumah tangga perlu kolbu yang tenang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau gitu yang namanya ketentraman batin, yang namanya ketenangan batin kira-kira penting atau penting banget? Penting banget. Penting banget. Ini namanya mat arid lis sukun ya. Penting gitu. Penting benar. Nah, tentang ini Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sepian dikit. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alladzina amanu, orang yang beriman, meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tentram kolbu mereka, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala, ketahuilah, ingat, ketahuilah, bizikrillahi, hanya dengan zikir kepada Allah kolbu menjadi tentram. Alhamdulillah. Maka Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 sudah memberikan kunci. Orang-orang yang beriman, mau nggak hidupnya tentram? Kira-kira mau apa? Mau banget? Mau. Kalau mau banget, kira-kira kuncinya apa tadi? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang kenapa sih kok zikir bisa membuat kolbu kita tentram? Sedangkan ketentraman adalah benih, ketentraman adalah intisari dari seluruh perbuatan baik. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan yang kita ingat adalah Allah yang maha besar. Maka ketika kita, ya Allah, ini kontrakan udah sebentar lagi mau ditagih, mana istri lagi hamil besar, ya Allah besok makan apa, tapi dia ingat kepada Allah, ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi, maka bagi Engkau amat mudah untuk menyelesaikan masalah ini, ya Allah. Kalau kita jadi tentram, alhamdulillah. Nah, ketika kita melihat alam, ini adalah ciptaan Allah yang begitu besar, apalagi Allah yang maha agung. Kan ada tuh lagunya Ebit G, ada ya. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya
alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya. Nah, Ebit ada yang gitu Gade, ya? Guru. Hah? Itu Ebit Gade. Emang sama? Bukannya Haji Bang Haji Roma Irama ya? Udah ganti. Iya Bang Haji Roma Irama ya. Jadi adanya bumi ini ciptaan Allah semua ya Allah. Engkau maha agung, engkau maha besar ya Allah. Menyelesaikan masalah aku nggak ada apa-apanya bagi engkau ya Allah. Alhamdulillah, jadi tentram kolbu kita. Yang kedua, kenapa dengan zikir kolbu kita menjadi tentram? Karena kita jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi qala Allah ta'ala rawahu Bukhari wal Muslim, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku bersama orang yang zikir kepadaku. Masya Allah. Ya Allah Bang Riki luar biasa ya. Kalau kita bersama Allah insya Allah tentram. Kolbu kita nikmat. Yang ada di dalam kita adalah syahdu. Gitu ya. Nih misalkan anak kecil umur 2 tahun. Ditaruh di rumah tantunya, ada ayunan, ada perosotan, ada kolam renang. Emaknya pas pulang, nah kamu di sini aja ya, nginep, emak tinggal ya. Kira-kira itu anak kecil milih kolam renang apa milih bersama emaknya kira-kira? Bersama emaknya, padahal di rumahnya nggak ada kolam renang. Pilih mana kira-kira? Nggak ada perosotan, tetap milih mana? Emaknya. Kenapa itu anak kecil milih emaknya? Ketika dia dekat dengan emaknya, dia merasa tentram. Alhamdulillah. Ini baru dekat dengan emaknya. Apalagi orang dewasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terasa adalah syahdu semuanya. Kan ada lagunya Ebit Gade lagi nih ya. Bila kamu. Nah, ini Ebit Gade mana nih Guru? Bang Haji Roma Irama lagi ya. Di sisiku hati rasa syahdu. Kalau kita berasal dari sisi Allah, yang ada adalah syahdu. Banyak duit syahdu, nggak punya duit syahdu. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang kedua, kenapa sih zikir bikin kita tentram? Karena ketika kita zikir sesungguhnya kita sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dekat kepada Allah, urusan akan beres. Apapun yang terjadi, ku kan selalu untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be. Nah, gitu kan? Kalau kita bersama Allah, aku kan selalu ada bersamamu, kata Allah. Maka nggak usah sedih, wahai manusia. Everything's gonna be okay. Semua ini akan teratasi. Alhamdulillah. Kira-kira enak nggak dekat sama Allah? Jangankan dekat sama Allah, dekat sama pejabat udah enak, dekat sama menteri udah enak, dekat sama presiden udah enak. Apalagi dekat dengan Allah Rabbul Alamin yang mengatur semesta alam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab An-Nawadir ada sebuah kisah, namanya seorang hamba Allah namanya Hamid Al-Laffaf. Hamid Al-Laffaf suatu saat dihadapkan pada dilema. Dia di satu sisi dia mau sholat Jumat, tapi di sisi lain dia dihadapkan pada 3 tugas yang mendesak. Apa itu tiga tugas? Ini kalau kurang ngopi begini nih ya. 3 tugas yang mendesak. Apa tuh 3 tugas itu? Yang pertama, keledainya hilang. Keledainya nggak betah, hilang. Ya Allah, aku pengen sholat Jumat tapi keledaiku hilang. Kalau aku nggak segera cari, itu larinya makin jauh. Saya harus segera. Saya kejar aja belum tentu ketemu. Ini apalagi nggak dikejar, apalagi sekedar sholat Jumat. Tapi itu juga belum selesai. Ternyata dia giling gandum di tempat penggilingan gandum. Tugas kedua yang harus diambil. Habis digiling gandum, dimasak, dibuat makan siang. Sementara dia harus sholat Jumat. Ini tugas kedua yang harus segera dia selesaikan. Tugas ketiga, dia ternyata harus mengairi sawahnya.
Ini jamnya udah hampir habis untuk mengairi sawahnya. Kalau nggak diairin dia nggak dapat lagi waktunya. 3 tugas mendesak dia hadapi sementara dia harus sholat Jumat. Kira-kira pilih melaksanakan tiga tugas apa milih sholat Jumat kira-kira? Sholat Jumat. Akhirnya Hamid Al-Lafaf datang, nggak apa-apa. Saya datang kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pengatur semesta alam. Beliau sholat Jumat dengan ikhlas, dengan khusyuk. Pas pulang-pulang, sampai rumah kaget dia. Kenapa? Tiba-tiba di rumah sudah ada keledainya. Kaget juga, kenapa? Tiba-tiba itu masakan aromanya udah tercium. Lah, ini gandum kapan ngambilnya? Lalu dia lihat sawahnya, ternyata sawahnya sudah terairi. Dia tanya kepada istrinya, "Bun, apa yang terjadi selama aku sholat Jumat yang singkat itu? Kenapa masalah-masalah ini jadi selesai?" "Iya, tadi ada yang gedor-gedor pintu. Pas gedor-gedor pintu, pas dibuka ternyata keledainya. Ternyata di balik keledai ada macan yang siap menerkam keledai. Rupanya macan itu ngiring keledai, keledai masuk, ditutup pintu, pas diintip lagi macannya udah nggak ada." Alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang gerakan macan itu sehingga ngiring keledai ke rumahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat kepada Allah, kalau zikir kepada Allah, kalau dekat kepada Allah, beres. Lalu gandum bagaimana? Gandum tiba-tiba tetangganya yang giling gandum di tempat yang sama, setelah ngambil karung gandum dilihat sampai rumah, lah ini mah bukan gandum saya, ini gandumnya Bu Hamid Al-Lafaf. Dibalikin ke Hamid Al-Lafaf. Akhirnya masak, bisa makan siang. Alhamdulillah. Yang ketiga, air. Gimana tuh cara ngairin air? Ketika beliau sedang sholat Jumat, itu tetangganya yang punya sawah, dan tetangganya itu habis ngairin sawah lupa nutup. Akhirnya airnya ke sawah dia. Alhamdulillah. Hamid Al-Lafaf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kasih. Aku tunaikan tugas aku 1, Engkau tunaikan tugas aku 3, ya Allah. Alhamdulillah. Zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah bagi orang yang sibuk kira-kira penting atau penting banget? Penting banget. Nah, ini kadang-kadang orang, saya boro-boro zikir, sholat aja nggak sempet, saya udah sibuk. Salah. Makin sibuk makin penting untuk zikir kepada Allah. Makin sibuk makin penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dekat, insya Allah Allah atur. Pernikahan yang tadi disampaikan oleh Ustazah Liza, kita kadang-kadang perlu IO, event organizer. Sudah diatur dekorasinya, diatur timingnya, pengisi acaranya, dan lain sebagainya udah diatur rapih dalam waktu hanya 2 jam. Itu IO-nya manusia. Bagaimana kalau IO-nya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Rabbul Alamin mengatur semuanya beres. Jadi intinya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah bagi orang yang tidak meninggalkan zikir, apapun yang terjadi, betapa sibuknya dia tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketentraman bagi kolbunya. Allah akan beresi urusan-urusannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya ini. Jadi buat kita para jamaah di masjid dan pemirsa yang ada di rumah, ketika kita punya masalah atau lagi galau, lagi nggak bisa tidur, itu yang paling benar adalah zikir ya guru ya. Jadi ucapkan subhanallah walhamdulillah fala ilaha illallah Allahu akbar. Insya Allah semua masalah akan beres. Masya Allah. Terima kasih guru, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita. Nah, waktunya kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kita di @cahayahati_inews bersama dengan guru-guru kita. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.